Difraksi cahaya adalah fenomena pembelokan atau penyebaran gelombang cahaya saat melewati penghalang atau celah sempit, menghasilkan pola gelap terang pada layar. Fenomena ini terjadi karena cahaya berperilaku sebagai gelombang yang menyebar setelah melalui sudut atau celah yang ukurannya sebanding dengan panjang gelombangnya. Dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah cahaya matahari yang melewati awan. Ketika cahaya matahari menembus celah-celah kecil di antara partikel awan, cahaya tersebut tidak hanya bergerak lurus, tetapi juga menyebar ke berbagai arah. Hal ini terjadi karena ukuran celah atau partikel awan sebanding dengan panjang gelombang cahaya. Akibatnya, cahaya mengalami difraksi dan menghasilkan efek visual seperti sinar yang tampak menyebar, membentuk garis-garis terang, atau terlihat seperti berkas cahaya yang keluar dari balik awan. Fenomena ini sering terlihat saat pagi atau sore hari ketika matahari tertutup sebagian oleh awan. Kita bisa juga melihat cahaya yang seolah-olah memancar ke segala arah, padahal itu adalah hasil dari difraksi cahaya yang dibelokkan oleh tepi-tepi awan. Dalam kajian ontologi, difraksi cahaya dipahami sebagai fenomena alam yang menunjukkan hakikat cahaya sebagai gelombang. Ketika cahaya melewati celah sempit atau tepi suatu penghalang, cahaya tidak hanya bergerak lurus tapi juga menyebar dan membentuk pola tertentu berupa garis terang dan gelap. Fenomena ini menjadi bukti bahwa cahaya memiliki sifat gelombang, sebagaimana dijelaskan dalam teori gelombang cahaya. Ontologi difraksi tidak hanya membahas cahaya sebagai objek fisik, tetapi juga interaksi antara cahaya dengan medium atau penghalang, serta bagaimana pola tersebut terbentuk secara alami. Dengan demikian, yang menjadi fokus utama adalah realitas fisik dari cahaya alam dan perilakunya di alam. Dari sudut pandang epistemologi, pengetahuan tentang difraksi cahaya diperoleh melalui proses ilmiah yang sistematis. Awalnya, para ilmuwan melakukan pengamatan terhadap gejala cahaya yang tidak dapat dijelaskan oleh teori partikel. Kemudian, melalui eksperimen seperti yang dilakukan oleh Thomas Young, ditemukan bahwa cahaya dapat menghasilkan pola interferensi yang khas. Proses ini melibatkan langkah-langkah metode ilmiah, mulai dari merumuskan hipotesis, melakukan percobaan, hingga menganalisis hasil. Pengetahuan tersebut kemudian diperkuat dan dikembangkan secara matematis oleh Augustin Jean Fresnel. Dengan demikian, epistemologi difraksi menekankan bahwa konsep ini tidak muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari pengujian berulang, pembuktian empiris, dan pengembangan teori secara rasional. Dalam aspek aksiologi, difraksi cahaya memiliki nilai guna yang sangat luas dalam kehidupan manusia. Pemahaman tentang difraksi memungkinkan pengembangan berbagai teknologi modern, seperti alat optik yang membantu pengamatan benda sangat kecil maupun sangat jauh. Selain itu, prinsip ini juga digunakan dalam teknologi laser, serat optik, hingga analisis struktur kristal melalui difraksi sinar X. Dari sisi nilai, difraksi cahaya tidak hanya memberikan manfaat praktis, tetapi juga memperkaya pemahaman manusia tentang alam semesta. Dengan kata lain, aksiologi difraksi menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas hidup dan perkembangan teknologi. Prinsip difraksi cahaya termasuk dalam produk IPA, sains. Alasannya karena difraksi cahaya merupakan bagian dari kajian dalam fisika, khususnya pada bidang optika yang mempelajari perilaku cahaya. Proses penemuan prinsip difraksi cahaya dalam IPA pada dasarnya menggunakan metode ilmiah yang di dalamnya mencakup pendekatan induktif dan deduktif. Namun, jika harus diklasifikasikan, yang paling utama adalah metode ilmiah berbasis eksperimen. Prinsip difraksi cahaya ditemukan melalui serangkaian pengamatan dan eksperimen terhadap perilaku cahaya ketika melewati celah sempit atau mengelilingi penghalang. Para ilmuwan seperti Thomas Young melakukan percobaan, misalnya percobaan celah ganda, untuk melihat pola terang dan gelap yang terbentuk
terbentuk. Dari hasil pengamatan tersebut digunakan pendekatan induktif, yaitu mengamati fenomena khusus, menarik kesimpulan umum bahwa cahaya gelombang dapat berperilaku sebagai gelombang. Setelah itu digunakan juga pendekatan deduktif, yaitu menggunakan teori gelombang yang sudah ada, memprediksi bagaimana cahaya akan berperilaku dalam kondisi tertentu, misalnya ukuran celah berbeda. Namun, keseluruhan proses ini mengikuti langkah-langkah metode ilmiah, yaitu observasi, yaitu melihat gejala difraksi, merumuskan masalah, membuat hipotesis, melakukan eksperimen, menganalisis data, dan menarik kesimpulan.